Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang pajak. Pajak di sini terbagi dua, yaitu yang pertama pajak spesifik atau tax ya. Kita bahas yang pertama dulu. Pajak spesifik itu pajak yang dikenakan terhadap suatu barang sehingga menyebabkan harga jual barang naik sehingga jumlah barang menjadi turun. Besarnya pajak per unit itu besar T. Dengan adanya pajak spesifik itu permintaan tetap, tapi penawaran yang berubah ya. Jadi P sama dengan A plus BQ lalu plus tax atau T simbolnya. Sehingga kita gabungkan karena A itu konstanta, tax itu juga konstanta, maka P-nya sama dengan A plus T plus BQ. Ini rumus untuk perubahan dari penawaran. Lalu untuk perhitungan pajak yang ditanggung konsumen itu adalah selisih harga keseimbangan sesudah pajak dan harga keseimbangan sebelum pajak. Jadi pajak yang ditanggung konsumen atau TK itu PE1 min PE0. Jadi harga keseimbangan sebelum dan sesudah pajak itu diselisihkan. Lalu pajak yang ditanggung produsen itu selisih pajak per unit dengan pajak yang ditanggung oleh konsumen. Jadi T produsen atau TP itu adalah pajak tax dikurangi hasil tadi PE1 min PE0. Sedangkan pajak yang diterima pemerintah yaitu barang yang terjual sesudah pajak dikali dengan besar pajak per unit QE1 ya. Jadi barang yang terjual sesudah pajak dikali dengan taxnya. Itulah beberapa perhitungan untuk menghitung tax. Nah ini kalau digambarkan, jadi ini key demand itu tetap ya. Supply-nya yang berubah, jadi awalnya di sini ya. Q0 dan P0 di sini. Ini keseimbangan pasarnya di sini. Lalu dengan adanya tax, makanya harga akan naik. Sedangkan kuantitasnya akan turun sehingga tetapkan di sini dapat keseimbangan di sini. Dan gambarnya baru yang merah ini. Nah ini pajak yang ditanggung konsumen produsen itu sebesar ini ya, dan pajak yang ditanggung konsumen sebesar ini. Total dari gabungan pajak yang ditanggung konsumen dan produsen itu didapat pajak yang diterima oleh pemerintah. Oke, sekarang kita lihat contoh soal pajak spesifik. Ya ini misalnya PD 15 min Q dan PS 3 plus setengah Q. Terhadap barang tersebut itu dikenakan pajak Rp3 per unit. Berapa harga dan kuantitas sebelum dan sesudah pajak. Jadi ini kita ngitungnya dua kali ya. Keseimbangan sebelum pajak dan keseimbangan sesudah pajak. Makanya di sini jawabannya cara menghitung kita hitung dulu sebelum tax. Ini bisa disamakan, tidak harus QD sama dengan QS. Kalau Anda tidak menguasai perpindahan ini ruas, itu bisa saja PD sama dengan PS langsung ya. Jadi 15 min Q sama dengan 3 plus setengah Q. Ini ya, disamakan. Lalu ini 3-nya dipindah ke sana, pindah ke kiri jadi negatif, jadi 15 min 3 jadi 12. Lalu Q-nya negatif ya, min Q pindah sana jadi positif. Jadi 1 Q plus setengah Q, jadi 1 setengah Q. Sehingga Q-nya ya 12 dibagi 1 setengah dapatnya 8. Lalu PE-nya tinggal Anda masukkan salah satu ya, 15 min Q. Ya, 15 min 8 yaitu 7. Ya ini keseimbangan sebelum pajak. Lalu setelah pajak ya, penawaran atau supply itu akan berubah. Ya, di sini seperti tadi A plus T plus BQ ya. A-nya 3, T-nya 3, jadi 6 plus setengah Q. Ini PS-nya, P supply ya, penawarannya. Demand-nya tetap. Jadi ini 6-nya dipindah jadi negatif. 15 min 6 jadi 9, lalu Q-nya dipindah sana jadi positif 1 Q plus setengah Q jadi 1 setengah Q. QE-nya jadi 6 dan PE-nya jadi 9. Dan bisa Anda lihat perubahannya
Q sebelum pajak 8, Q setelah pajak menurun jadi 6. Harga sebelum pajak itu 7, harga sesudah pajak akan mengalami kenaikan jadi 9 karena di sini ada teksnya tinggi, harganya akan naik dan permintaan barangnya akan turun. Itulah adanya pajak. Jadi kalau digambarkan seperti ini, jadi key demand-nya tetap ya, supply-nya yang ada dua, yaitu key supply sebelum pajak dan key supply sesudah pajak. Oke, lalu selanjutnya pajak yang ditanggung konsumen yaitu harga sebelum pajak sesudah pajak dikurangi dengan harga sebelum pajak, PE1 min PE0. Sesudah pajak kan harganya 9, sebelum pajak 7, jadi 9 min 7 yaitu 2. Itu yang tanggung konsumen. Produsen, kalau produsen itu pajak dikurangi pajak konsumen ya, jadi 3 kurangi hasil ini 2 yaitu 1 ya, konsumen sebenarnya menanggung pajak lebih besar dibanding produsen ya. Lalu pajak yang diterima pemerintah itu keseimbangan sesudah pajak, ini QE1 ya, kita lihat QE1 tadi ya, ini QE setelah pajak dapatnya 6 ya, tinggal masukkan di sini 6 kali teksnya, yaitu dapatnya diterima adalah 18. Oke, lalu pajak model kedua yaitu pajak proporsional ya, pajak proporsional atau prosentase ya. Jadi pajak yang dikenakan terhadap suatu barang yang besarnya berdasarkan prosentase dari harga jual. Jika dikenakan pajak sebesar P% dari harga P, maka dengan adanya pajak spesifik itu permintaan akan tetap, sedangkan penawarannya yang berubah, yaitu P sama dengan A plus BQ plus T kali P. Nah, di sini ada P yang sama, satu P dan satunya T kali P, ini dipindah jadi negatif, jadi P min TP sama dengan A plus BQ. Nah, ini T nya bisa dikeluarkan jadi 1 minus T kali P sama dengan A plus BQ, sehingga P nya didapat A per 1 min T ditambah B kali Q per 1 min T, karena ini kan pindah ke sana jadi pembagi, pengali dipindah ruas jadi pembagi. Oke, lalu teksnya, teks per unit itu teks prosentase kali harga sesudah pajak. Nah, pajak yang ditanggung konsumen atau TK yaitu PE1 min PE0, sama ya seperti tadi, yaitu harga setelah pajak dikurangi harga sebelum pajak. Lalu pajak yang ditanggung produsen yaitu teks per unit, nah, ini dapat dari sini dikurangi TK itu pajak yang ditanggung konsumen ya. Lalu pajak yang diterima pemerintah atau T-government yaitu teks per unit, ini teks per unit dikali dengan harga sesudah pajak QE aksen. Oke, sekarang contohnya ya untuk pajak prosentase. Soalnya sama ya, PG 15 min Q dan PS 13,5 Q. Bedanya di sini, pajaknya yang dikenakan adalah dalam bentuk prosentase 25%. Anda diminta menghitung PE dan QE atau harga dan kuantitas sebelum dan sesudah pajak ya, jadi seperti tadi kita ngitung keseimbangan 2 kali. Oke, pertama kita hitung yang sebelum teks ya, ini tinggal disamakan aja, PD sama dengan QS, ini hasilnya seperti tadi ya, 8 dan 7, tidak usah diulang lagi. Lalu yang sesudah teks, teksnya kan 25% nih, jadi P supply-nya itu sama dengan 3 plus setengah Q plus ini 25% itu sama dengan 0,25 P ya. Jadi P nya dipindah ke sana jadi negatif ya, atau 0,75 P, ininya tetap ya, sehingga P nya didapat ya, ini 3 dibagi 0,75 dan setengah Q dibagi 0,75, dapatnya P nya 4 plus 2/3 Q. Tinggal disamakan PD sama dengan PS seperti ini ya, ini 4 nya dipindah ke kiri jadi negatif, 15 min 4 yaitu 11. Lalu Q nya dipindah ke kanan jadi positif, 2/3 Q plus Q, jadinya 5/3 Q, sehingga QE didapat 6,6
Lalu masukkan ke salah satu rumusnya ya, yang mudah sih 15 min Q. Jadi 15 min 6,6 yaitu 8,4. Oke, sekarang kita hitung tax per unitnya. Tax per unit itu tax dalam bentuk persentase yaitu 25% dikali harga sesudah pajak. Nah, ini PE ini ya. Ini harga sesudah pajak itu 8,4. Jadi tax per unitnya 2,1. Nah, baru kita bisa ngitung pajak yang ditanggung konsumen, produsen, dan pemerintah. Pajak yang ditanggung konsumen itu TK seperti tadi rumusnya, harga sesudah pajak dikurangi harga sebelum pajak. 8,4 kurangi 7 yaitu 1,4. Lalu pajak yang ditanggung produsen itu rumusnya tax per unit, ini tadi yang kita hitung, dikurangi TK. TK itu pajak konsumen, tax konsumen ya, TK dapatnya 1,4 ya ini. Jadi 2,1 dikurangi 1,4 dapatnya 0,7. Lalu pajak yang diterima perintah atau tax government atau TG itu tax per unit ini 2,1 dikali harga keseimbangan setelah pajak yaitu dikali 6,6 dapatnya 13,86. Oke, itu saja materi pajak hari ini. Selamat ketemu di pertemuan selanjutnya.